Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang hormati, mari kita mulai kajian tafsir Al-Quran sore hari ini atau malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa walah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan bi kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha kama qala. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Nabi memberikan motivasi kepada kita agar kita semangat dalam membaca dan memahami Al-Quran, karena dikatakan siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah maka bacalah Al-Quran, karena Quran itu memang firman Allah. Untuk itu sekali lagi marilah kita niati di hati kita masing-masing bahwa mengaji Al-Quran itu dengan harapan untuk mendapatkan atau menggapai hidayah, karena Quran itu hidayah. Dikatakan hudal linnas tapi juga hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk hidayah bagi semua manusia dan bagi orang-orang yang bertakwa pada khususnya. Untuk itu marilah kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-Taubah ayat 42. 42. At-Taubah ayat 42. At-Taubah yaitu surat ke-9. Juznya juz 10. Ayatnya ayat ke-42. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Boleh berhenti. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Monggo. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah
wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Ulangi lagi, monggo. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus suqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum likuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Laukana, jikalau seruanmu untuk keluar dari rumah berperang itu, ini diwujudkan pada imfiru. Nafiri itu adalah seruan untuk keluar, apel, ya Pak ya. Ada nafiri, nah itu apa? Jadi bahasa Indonesia sekarang nafiri. Imfiru untuk keluar dari pergaduan untuk menuju ke tempat perang. Aradon terkait dengan harta. Aradon terkait dengan harta. Qoriban yang mudah. Maksudnya kalau ajaan perang itu hanya keluar dari kotanya. Pada waktu itu sampai ke Badar atau ke Hunain atau ke Mekah, karena asalnya di Madinah. Wasafaron dan perjalanan, qasidan yang mudah atau yang sederhana atau yang dekat. Wasafaron dan perjalanan apa? Wasafaron dan perjalanan qasidan yang sedang-sedang saja atau tidak seberapa jauh bahasa kita. Lattaba'u, pasti mereka mengikutimu. Karena apa? Harta yang didapatkan setiap perang mesti mendapat harta rampasan. Maka mereka semangat sekali ketika perang di dekat. Walakin ba'udat, tetapi sekarang ini jauh. Alaihim, bagi mereka as-suqatu dan masakot, sangat berat sekali. Perjalanan 631 kilometer, coba bayangin. Diajak jalan jauhnya 631 kilometer. Nah saya ini nganggo truk, nganggo tank. Nah, pada waktu jalan kaki, pasukan kudanya 10.000, yang jalan kaki 30.000 perjalanan itu. Maka banyak orang-orang yang beralasan, alasannya macam-macam. Nah, nanti kita jelaskan. Nanti ada yang alasan karena kondisi badannya lagi flu. Umpama sekarang, ada yang alasan, ada lagi yang aneh, yang namanya Suhaibah, istrinya itu 2 muda-muda dan lagi nganten anyar, dan dia dirumati oleh istrinya dengan mesra sekali. Dia tidak ikut berperang karena alasannya di rumah sedang apa Pak? Nikmatnya menikmati 2 istri yang masih muda-muda. Tapi begitu dia sedang menikmati, dan itu tanahnya di kebun, dan menikmati makanan-makanan yang enak-enak, dia terperanjat, teringat bahwa kita diajak perang. Nabi ini sedang berada dalam peperangan. Kenapa kami enak-enak? Maka terus langsung
tolong siapkan kuda, siapkan peralatan perang, siapkan. Kamu istri saya di rumah saja, saya akan mengikuti Nabi, mengejar Nabi sampai ke sana. Itulah orang-orang yang jibaku yang mengikuti Nabi. Tapi juga ada yang orang yang alasan tidak mau mengikuti karena sangat jauh berat. Dimanapun kita, kalau ada tugas yang berat itu mesti rata-rata cari alasan, mengeluh. Itulah, maka disumpah dulu, masuk polisi, masuk tentara itu disumpah dulu, tidak ada alasan, walaupun istri mau melahirkan urusan itu, maka harus berangkat perang. Seperti itu. Karena pengalaman masa lalu seperti itu, pengalaman Nabi ketika ngajak perang seperti itu. Dan pada waktu itu usia Nabi 62 tahun. Ini pada tahun 9 Hijriah, bulannya bulan Rajab. Sehabis perang dari Makkah 8 Hijriah, Hunain 8,5 Hijriah, maka tahun 9 maju perang ke Syria. Di sana itu ada pusat kerajaan yang dijajah oleh kaum Romawi, dan mereka punya rencana mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Islam yang ada di Madinah. Maka dengan berdasarkan informasi dari para intel itulah Nabi mempersiapkan perang. Akhirnya berangkatlah ke sana sampai ke namanya perang Tabuk. Disebutkan perang Usroh karena kondisi sangat kondisi ekonomi kurang bagus dan panas, sehingga disebut posisi yang sangat menyulitkan, usroh. Wa sayakhlifuna, dan mereka akan melakukan sumpah billahi kepada Allah. Jadi ketika alasan untuk tidak perang itu mereka direwangi sumpah, Pak. Padahal sebetulnya dia tidak perlu sumpah, mestinya gitu. Lawis tatona, sumpah gini, lawis tatona, seandainya kami kuat, kami mampu, la kharajna, pasti kami akan keluar berperang, ma'akum, bersama kalian. Itu sumpahnya seperti itu. Nah, sumpah palsu maka disambut oleh Allah, yuhlikuna anfusahum, mereka sudah menghancurkan dirinya sendiri. Sumpah yang tidak sesuai dengan keadaan itu berarti bunuh diri. Tidak terkena di dunia tapi juga terkena di akhirat. Maka kita tidak boleh sumpah palsu, sumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka untuk menghindari itulah setiap orang yang jadi saksi mesti disumpah. Bahkan orang yang ditanya, saya diinterogasi itu juga disumpah dulu. Sehat ditanya. Termasuk sumpah ahli saksi ahli itu juga disumpah akan menyampaikan informasi yang sesuai dengan pengetahuannya. Sebab kalau sumpah itu dibuat main-main, nanti akan membuat orang yang tidak salah menjadi salah, orang yang salah menjadi tidak salah. Inilah manfaatnya sumpah. Nah, sumpah itu hanya satu, Pak, supaya tidak salah, hanya wallahi, tallahi, billahi, tidak boleh disambung wallahi wa rasulihi, tidak boleh. Ini yang harus dipahami. Tidak boleh sumpah memakai selain Allah. Ini supaya dipahami. Banyak orang yang wallahi wa rasulihi, tidak boleh, Pak. Haram. Sumpah hanya wallahi atau tallahi atau billahi, tidak boleh memakai selain Allah. Dan tidak boleh ada sumpah pocong. Islam sumpah hanya wallahi, itu sudah cukup, tidak perlu ada sumpah pocong. Itu hanya di Jawa untuk nakut-nakuti kan wedi mati. Sebetulnya sumpah itu cukup wallahi. Ini supaya dipahami kita semua, jangan sampai kita dengan tetangga kita kalau terjadi kita, ayo sumpah pocong.
Itu menunjukkan kita itu tidak paham agama. Nah, ada orang ngajak sumpah palsu itu menunjukkan walaupun agama Islam itu tidak mengerti tentang agama. Sumpah ya sumpah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, mubalah. Mubalah itu mengaku benar semua. Mengaku benar semua. Kemudian untuk benar-benar benar itu mubalah itu sumpah diikuti oleh keluarga dan saudara-saudaranya, semuanya harus mengikuti yang dihadapi. Nah, udah kalau saya betul-betul dusta, maka kami akan mendapatkan kutukan dari Allah, keluarga kami dan saudara kami. Itu juga yang dihadapi itu, yang menjadi saingannya, musuhnya. Kalau yang dusta maka akan mendapat kutukan dari Allah SWT, itu namanya mubahalah. Tapi harus diikuti oleh keluarganya, tidak sendirian. Karena ini tanggungannya, makanya borke itu keluarga dan saudara-saudaranya. Orang mesti takut kalau keluarganya katut kena bencana. Maka dengan itu agar orang itu tidak gampang mubahalah. Itu apa? Ya tidak diharapkan. Ada dalam surah Al-Imran, semua orang tidak mengharapkan. Ini hanya sampai terakhir kalau memang buntu masalahnya, tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang mengakui kesalahannya, baru itulah namanya mubahalah. Itu istilahnya kurang percaya kepada hukum. Misalnya mubahalah itu sebetulnya ada ketidakpercayaan kepada hukum. Pernah itu karena peraturan seperti itu, seorang ketua anggota DPR karena dianggap menyalahi teknik keuangan DPR, maka dia di tahap zaman awal-awal kan itu Pak, kan teman saya gitu tadi, sampai akhirnya karena dia tidak hanya mengikuti petunjuk itu, maka dia akhirnya nantang mubahalah. Mohon Pak, kalau memang saya salah biarlah. Tapi jaksananya pintar, itu tidak ada aturan hukumnya. Ya. Dalam hukum positif Indonesia kan tidak ada mubahalah, maka tidak perlu itu. Nah, itu akhirnya ya masuk penjara sungguh-sungguh walaupun ngajak mubahalah karena merasa tidak bersalah. Itulah kondisi real, maka kita berusaha untuk tidak terkena masalah. Bab masalah itu di Indonesia amat sangat ruwet. Saya Pak polisi di masalah ruwet itu kita ikuti coba itu Pak mungkin kenal Ferdi Sambo itu seperti itu kondisi real. Itu contoh real polisi di masalah angel diudari apa meneh orang awam. Itulah hukum di Indonesia seperti itu. Maka kita berusaha untuk tidak bermasalah dalam hidup, sehingga bermasalah. Namun hidup itu penuh dengan masalah. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa dipecahkan, diselesaikan. Mencari penyelesaian masalah itu namanya solusi. Kita harus mencari solusi. Ya, di antaranya damai, saling memaafkan, itu namanya solusi. Nah, ini yang harus dipahami. Sekali lagi, kita tidak boleh sumpah dengan sumpah palsu, itu namanya memberatkan diri atau bunuh diri. Wallahu ya'lamu, sedangkan Allah mengetahui, melihat, menyaksikan, bisa membuktikan annahum sekiranya mereka itu lakadzibun, sungguh-sungguh berdusta. Sumpahnya sumpah dusta. Tidak ada apa-apa, dia merasa sibuk, merasa lemah, merasa ada kepentingan dan lain sebagainya. Karena diajak perang, karena perangnya diperhitungkan amat sangat berat. Orang yang beriman tidak perlu seperti itu. Dan Nabi ketika ada sahabat-sahabat yang minta izin seperti itu, Nabi pun mengizinkan. Karena saking apike Nabi, kalau ada acara ngaten iki,
ya serapopo di rumah saja tidak apa-apa. Akhirnya ditegur oleh Allah pada ayat berikutnya. Ini pun pelajaran bagi kita bagaimana cara menegur orang, cara menegur anak kita. Ini contoh seperti itu. Afallahu an tidak boleh dibaca anak an. Afallahu an lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Saya ulang lagi. Afallahu an lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Monggo. Afallahu an lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ulangi. Afallahu an lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah telah memaafkanmu sebab kamu terlalu sembrono, kurang hati-hati. Begitu minta izin tidak ikut perang kamu izinkan. Padahal kamu tidak. Lima adinta, kenapa kamu izinkan lahum mereka hatta yatabayyana sebelum, hatta punya makna sebelum, hatta yatabayyana sebelum jelas laka bagimu, sehingga jelas bagimu boleh, tapi di sini punya arti sebelum. Alladzina shadaqu, orang-orang yang bicara benar, yang jujur, belum jelas, belum kamu tes pakai kedustaan. Ada Pak saya kira ya? Ada. Caranya itu angel mungkin. Jadi bisa diketahui itu dusta atau tidak. Jadi pernah dites kedustaan? Ya. Tapi ketahuan kalau dusta. Oh iya ini tadi. Jadi sekarang tuh ada alat untuk ngetes bahwa orang tuh bicara dusta atau jujur itu bisa diketahui. Wa ta'lama, dan kamu belum mengetahui al-kadzibin, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang dusta itu seperti apa. Maka perlu dicek, perlu diintrogasi atau ditanyai sampai jelas, dan kalau perlu sumpah atau alasan itu harus jelas. Nah, cara saiki ada surat keterangan dokter kalau sakit, ada keterangan tidak mampu dari kepala desa, ada keterangan. Nah, sekarang zaman dulu tidak ada, maka harus teliti betul-betul sebab manusia itu rata-rata selalu alasan kalau ada tugas berat. Itu manusia sama termasuk kita. Ada tugas berat, jadi terus pura-pura ke Semarang. Karena ada untuk contohnya seperti itu. Hanya karena menghadapi wah sesuk anak kerja bakti, sekarang gawe acara pergi ke Bringharjo dan sebagainya. Itulah manusia. Jadi bukan menunjuk siapa-siapa, tapi manusia punya sifat seperti itu. Kalau ada tugas yang berat, rata-rata itu selalu menghindar untuk tidak ikut di dalamnya. Dan Nabi ditegur, kenapa kami izinkan? Ini pun begitu para bapak, nak kita menegur anak kita, diberi maaf dulu. Nah, bapak sudah memaafkan, tidak apa-apa. Tapi lain kali kalau pergi dengan siapapun sebaiknya memberitahukan kepada orang tua. Jadi jangan disalahkan dulu. Ini pelajaran bagi kita. Jadi orang tua disalah kesek sudah
Don Verina, tapi dimaafkan dulu, dia merasa orang tua saya berarti tahu tentang kondisi saya. Ini pelajaran termasuk Pak Guru kalau mengatur anak-anaknya. Dan saja masalah jilbab, di Indonesia kan di Jogja sedang tren masalah jilbab. Jadi ada yang lapor bahwa anaknya dipaksa memakai jilbab. Ya, dipanggil saja, nak, jika bisa karena agama Islam memakai jilbab. Kalau tidak, ya coba dipikirkan, teman-temanmu kan pakai semua, masa kamu tidak sendiri, nanti kan tampak orang tuanya lapor. Itu biasanya orang tuanya tuh tentang agama biasanya kurang, apalagi zaman sekarang tidak wajib. Ya, memang pandangan manusia berbeda-beda. Ya, gara-gara nyun sewu anaknya Anis dadi nganten ra nganggo jilbab geger. Pada itu kan masalah pribadi. Sampai saya komentari, itu kewajibannya suaminya besok untuk suami. Orang tua itu hanya mengarahkan kalau anaknya, dan itu adat Jawa. Pakaian adat Jawa itu memang wagu nadi jilbabi. Karena adat Jawa malah nak menurut Solo Tembenan rok. Mesti sing nyumbang kan seneng karo nyawang ngatane, apa nasi bedi, nah itu Pak Adi ya. Jadi itu kita harus mengetahui itu tradisi, pakaian tradisi. Karena mantainya memakai tradisi Jawa, maka tidak pakai jilbab. Karena Jawa itu rata-rata kan cara Sukmawati apa? Lebih bagus daripada jilbab. Nah, itu kan itu konde. Nah, itulah sekali lagi marilah kita menjadi orang yang longgar penggalian. Jangan ono sing beda sithik langsung dikomentari. Itu tidak akan membawa kedamaian. Kenapa? Nah, kadang-kadang mereka itu mancing memang. Yang komentari kadang-kadang dia tidak tahu masalah agama. Yang komentari kadang-kadang hanya mencari sensasi lah. Indonesia ben heboh. Nah, itulah orang-orang munafik seperti itu. Untuk itu sekali lagi kita orang beragama Islam harus pandai-pandai menyiasati agar kita tidak terpancing oleh berita-berita modus operandi yang heboh-heboh seperti itu. Mereka sebetulnya tidak beragama tapi hanya sengaja memancing. Kenapa? Kalau dia apalagi hanya akan nikah pakai bahasa Arab dikomentari. Sekarang semuanya dikomentari karena keterbukaan ini. Inilah yang termasuk kita nanti tetangga kita tidak sholat atau tidak beragama, kita tidak pernah mengajak. Besok kita akan masuk surga, komentar kenapa dia masuk surga jadi tanggaku atau ajak-ajak aku. Begitu Pak Toyo, jadi maka dengan tetangga harus hati-hati, harus selalu baik dengan tetangganya. Aja nanti besok kita akan masuk surga diprotes karo tetanggane gara-gara tidak pernah dijak omong, nggih. Apa? Ajakan untuk bisa kita ajak sholat gitu Pak. Untuk ingatkan sholat itu satu kali atau berkali-kali. Nah, tidak boleh bosan. Berkali-kali mencari kesempatan yang baik. Nah, itu namanya bahasanya yang keliru. Kok sampai marah? Ngajaknya dengan bahasa yang sopan. Nak wong Jawa ngarani ngerogoh sukmo. Sukmane dirogoh. Maksudnya sukanya apa? Dijak jajan sik. Dijajake zaman sesuk lagi ditumpake sepur, besok lagi gawake pakaian. Nah, alasannya tidak punya sarung, kita gawake sarung, diberi sarung. Ada itu namanya metode. Jadi pakai metode berbagai macam metode kita pakai, metode ada ajak, metode memancing, metode itu kan
bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum, atau diskusi kecil-kecilan. Jadi bisa dengan cara apa? Ajak-ajak dengan cara hikmah, bijaksana. Yang kedua nasihat yang bagus. Yang ketiga dengan cara diskusi kecil-kecilan. Tahu diskusi? Ya, semacam debat, tapi debat tidak debat kusir, debatnya debat mencari kebenaran. Itulah metode yang diberikan Allah kepada kita. Namun kita selalu mengajak seperti yang dibaca oleh Mas Rifan tadi, siapa yang mengajak kebaikan, orang itu bisa melakukan kebaikan, kita mendapat pahala terus. Kalau ngajak jelek, kita juga mendapat kejelekan terus. Itulah motivasi yang berikan Nabi kepada kita, selalu mengajak, tidak boleh bosan. Sambil canda lah, itu namanya diskusi dengan ringan, bercanda. Contohnya gini, kita itu setiap hari kumpul satu ruangan, bercanda, tapi besok neng akhirat kok ora iso kumpul, ya, itu kan bercanda. Kok iso ora iso? Lah wis dalane dewi-dewi. Kamu jalan ke selatan, saya jalan ke utara. Maksudnya agamanya dewi-dewi. Kan tidak bisa kumpul. Betul-betul termasuk pacar yang agamanya beda. Boleh seperti itu. Tapi dirangkul dulu bagaimana agar mereka bisa masuk. Tapi berat. Mendidik orang yang tidak sejak kecil tidak beragama itu sangat berat menurut Rasulullah. Nah, teman dekat. Ya, karena saya itu tapi bahasa basi, berarti bahasa basi tahu ya, diskusi kecil-kecilan seperti itu ya, kita itu teman dekat, tapi ternyata kita hanya bisa berteman di dunia saja, di akhirat kita sudah tidak bisa lagi. Nah, terus bagaimana bisa berkelanjutan? Ya kita harus sejalan, seirama, sesuai dengan keyakinan. Kalau saya yakin saya di sini. Nah, menurut agama saya bahwa orang yang non Muslim itu tempatnya di nah, untuk itu kami sebagai teman dekat mengingatkan kalau mau, kalau enggak ya saya tidak apa-apa, sudah angkat tangan kalau tidak. Ya besok dia besok di akhirat kamu akan masuk surga. Ini dulu ketika duduknya sama saya tidak pernah diajak. Dicegat kamu, tidak boleh masuk surga, diprotes. Kenapa? Jadi masuk surga, saya temannya tidak masuk surga. Karena tidak kemana, dia tidak pernah ngajak saya. Maka sekalipun basa-basi, tahu Pak basa-basi? Basa-basi ini terima di bibir aja lah, walaupun di bibir sekali tempo awake dhewe tahu pernah ajak-ajak, walaupun hanya di bibir. Basa-basi tidak sampai hati, namanya saja basi. Basi mesti tidak enak atau basi. Nah, jadi ini hanya sekedar saja. Ini kewajiban kita yang ditanamkan oleh Nabi kepada kita. Wa ta'lamal kadzibin, dan kamu sebelum tahu bahwa mereka itu pendusta, berdusta. Alasannya hanya untuk mencari-cari kesempatan untuk tidak ikut berperang. La yasta'dzinuka, Duma Pak mati itu. La yasta'dzin apa dinuka? La yas Duma.
la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin. Monggo. La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin. Orang-orang yang beriman tidak mungkin minta izin. Tidaklah minta izin kepadamu orang-orang yang beriman. Asal orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir mesti tidak minta izin, tidak ikut perang. Ayyujah itu untuk tidak ikut perang. Nah inilah lamnya dibuang, Pak. Mengartikannya ayyujah itu untuk tidak ikut perang. Orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin untuk tidak ikut perang. Perang bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan jiwa mereka. Jadi otomatis atau orang yang beriman pasti mengikuti komando. Seperti jenengan sebagai orang yang beriman, sholat dikomando oleh imam, ya ikuti komandonya. Contohnya, sopnya surah lurus, suruh rapat, atau membuat sop yang belakang tuh dimulai dari tengah, kanan kiri. Ini ikuti komando. Sebab imam pemimpin itu harus memberi komando. Zaman Nabi, pemimpin perang tuh Nabi, pemimpin negara juga Nabi. Maka sampai sekarang di Indonesia itu sebetulnya sudah mengikuti khilafah. Nah digalih-galih undang-undang dasar itu sebetulnya sudah mengikuti khilafah. Mungkin kita saja yang sok sembrono, tidak mengamalkan undang-undang yang dibuat oleh para pejuang dulu, malah dicari-cari kelemahannya. Maksudnya harus khilafah, padahal itu semuanya sudah direncanakan, dibentuk oleh para pejuang dulu, semua sesuai dengan norma Islam. Yang tidak cocok apa saja? Pembukaan jelas atas berkat rahmat Allah. Terus Pancasila, apa yang tidak cocok dengan Islam. Kemudian pasal-pasalnya, ada pasal tentang agama. Di sana negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Esa itu kan juga qul huwallahu ahad. Kenapa anak-anak muda atau mungkin bukan lulusan dari pesantren dalam negeri, dari luar, jadi inginnya itu supaya nganggo dasar Islam. Padahal ini lebih fleksibel dan akomodatif. Undang-undang dasar 45 itu akomodatif. Semua agama tapi mereka juga mengikuti kita. Walaupun di gereja itu mengatakan Trinitas, tapi dia juga mengikuti ketuhanan yang Maha Esa. Orang Hindu mengaku Trimurti, tapi tetap mengakunya juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebetulnya sudah sesuai dengan Islam. Nah kalau merubah pondasi itu sangat berat, Pak. Wes bangunan jenengan di bangunan dirubah pondasinya, mesti rubah kabeh to. Lebih repot lagi to. Maka itu sebetulnya sudah sesuai. Kita yang sembrono saja kadang-kadang tidak memahami secara sungguh-sungguh terhadap isi undang-undang dasar itu, tapi ya gayane nak cara saiki gaya-gayanan. Oh, Islam. Padahal dia sendiri tidak sholat kadang-kadang. Menurut sholat. Ada itu orang yang sing apik sholat tuh bacaannya pendek-pendek, padahal dia tidak tahu sholat. Coba kan hanya ngeritik orang yang sholat bacaannya agak panjang. Wallahu dan Allah itu, dari orang berjuang itu otomatis modalnya dua. Satu dengan harta. Mesti bi amwalihim, hartanya dulu. Maka kita harus kalau ada mobilisasi dana untuk
membayar hutang negara, orang Islam wajib mengikutinya, tidak boleh tidak. Lah itu di bangunan bangun itu mereka maunya sendiri membaca. Nah itu maka kan ada kontrolnya siapa? DPR. Lah kok DPR tidak kontrol, itu sing salah sapa? Salah sapa Pak? Maka kita disuruh muhasabah, koreksi diri kita sendiri. Sebab ketika kita memilih DPR itu rata-rata nak radi dikasih uang tidak memilih. Berarti mereka tidak merasa mewakili, tapi mereka membeli suara. Suara jelas sudah dibeli ya sak karepku wong tak tuku. Aku ora makili rakyat. Nah inilah yang harus dipahami, kita introspeksi pada kita sendiri. Rata-rata masyarakat kita termasuk kepala desa atau bupati kalau tidak diberi uang tidak milih. Berarti kan mereka kan membeli, karena membeli ya kita ingin mencari untung lah. Orang beli jual beli kan ingin cari untung. Akhirnya dengan cara yang mereka pahami seperti itu. Sekali lagi bukan menyalahkan mereka, tapi kesalahan yang terjadi pada kita. Wallahu alimul muttaqin, dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang takwa. Jadi termasuk takwa yaitu mengikuti perang negara terhadap negara lain, membela negara termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.